karena perampokan itu berjalan tidak mulus, akhirnya si penjahat-penjahat itu terpaksa membunuh anaknya si karakter utamanya Adam itu yang diperankan oleh Reza Rahardian dan juga istrinya. Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua kembali akan mereview film baru nih. Film baru yang baru aja gua tonton di Prime Video, berjudul Berbalas Kejam, yang dibintangi oleh Reza Rahardian. Wah, ini film di luar dugaan gua sih, karena sebelumnya gua nggak nonton trailernya, jadi langsung nonton filmnya. Dan ternyata filmnya oke punya. Seperti apa review lengkap dari gua? Langsung yuk kita masuk ke review film. Oke penikmat film, kita langsung mereview film Berbalas Kejam dari Prime Video nih. Kita sebutin dulu pemerannya. Di sini ada Reza Rahardian yang berperan sebagai Adam. Lalu ada Laura Basuki sebagai Dr. Amanda. Lalu Baimong sebagai Karni, penjahatnya di sini. Lalu Yoga Pratama sebagai Dias, kayaknya polisi di sini juga ya kayaknya. Kiki Narendra sebagai Giat. Dan ada Haidar Halis sebagai Frankie. Dan masih banyak lagi pemeran-pemeran lainnya. Dan perusahaannya nih, PH-nya dari Tiger Wong Entertainment nih. Wah, unik. Kayaknya ini PH-nya si Baimong ya. Bersama Karuna Picture. Dan disutradarai oleh Teddy Suryatmaja. Dan penulisnya juga sama, Teddy Suryatmaja. Dan produsernya di sini Baimong ya, sama Teddy Suryatmaja. Wah, gokil, berarti bener nih. Mereka memproduksi sendiri filmnya. Dan di sini didistribusi oleh Amazon alias Prime Video dan tayang sekitar 16 Februari. Wow. Filmnya ini bercerita tentang karakter Adam yang traumatik terhadap satu tragedi yang membuat dia menjalani hidupnya berat gitu. Karena ada suatu kejadian yang dimana awal mulanya sebenarnya dia bahagia bersama keluarganya, harmonis, karena sedang merayakan pesta pernikahan apa pesta ulang tahun gitu, lupa gua. Yang jelas itu dalam momen yang bahagia sebenarnya, saling memberikan kejutan. Mereka bertiga tuh, keluarga kecil sederhana yang menjalani hidupnya dengan bahagia. Sampai suatu ketika di mana ada 3 sosok asing yang datang ke rumahnya dan ternyata berniat jahat kepada keluarga tersebut. Dan mereka adalah perampok nih yang dipimpin oleh karakter Baimong ini. Ada 3 karakter penjahat yang dimana sebenarnya niat mereka tuh bener-bener merampok gitu rumah tersebut. Ya mungkin development karakter 3 penjahat ini gak terlalu diliatin banget, tapi yang jelas cerita utamanya itu emang mengisahkan tentang si penjahat-penjahat ini, yang dimana emang sebenarnya niat mereka tuh hanya terdesak pada ekonomi ya, jadi akhirnya dia merampok. Namun karena perampokan itu berjalan tidak mulus, akhirnya si penjahat-penjahat itu terpaksa membunuh anaknya si karakter utamanya Adam itu yang diperankan oleh Reza Rahardian dan juga istrinya. Jadi secara tidak sengaja perampokan yang tidak berjalan mulus itu karena kedua orangnya ini, istrinya dan anaknya memberontak, akhirnya dibunuh. Yang satu disekap, yang satu ditusuk gitu istilahnya si istrinya. Jadi seiring berjalannya waktu, perampokan itu membuat si Adam atau karakter utamanya Reza Rahardian ini traumatik yang mendalam gitu terhadap kejadian yang dimana dia kehilangan 2 orang yang disayanginya, yaitu anaknya dan juga istrinya, dan tentu saja harta bendanya ya. Tapi harta benda nggak terlalu dipikirin lah sama dia. Sampai berjalannya waktu, dia ternyata traumatik itu nggak hilang-hilang dan selalu ada di pikirannya, di benaknya, terhadap tragedi yang benar-benar dia inget, dari sejak diketok pintunya sampai istri dan anaknya mati di tangan penjahat-penjahat itu. Kerjaannya hancur, padahal dia sebenarnya berprestasi ya, arsitek juga dan memiliki karir yang bagus lah hitungannya di pekerjaannya, tapi ternyata berantakan karena traumatiknya itu. Akhirnya dia disarankan oleh bosnya itu untuk ke dokter psikiater atau
psikolog, ya pokoknya yang dokter kejiwaan yang untuk menyembuhkan dan menenangkan pikiran si Adam ini. Nah akhirnya dia pergilah ke tempat si dokter itu, dan ternyata benar saja si dokternya ini yang diperankan oleh Laura Basuki mencoba memahami, menganalisa kenapa si Adam ini trauma terlalu dalam. Dan akhirnya perlahan-perlahan terungkap gimana si Adam ini mengungkapkan kisahnya dia dulu yang pernah traumatik, sampai akhirnya ada niatan tersendiri dari si Adam ini untuk membalaskan dendamnya kepada para penjahat. Karena ada suatu ketika momen dimana dia bertemu dengan karakter penjahatnya, salah satu penjahat dari 3 itu yang tidak disengaja, dan benar-benar ketemu dia sebagai taksi online ya. Jadi pada insaf ceritanya 3 penjahat itu, dan berjalan dengan sendirinya mereka udah ada yang jadi taksi online, jadi udah jadi driver online, terus ada juga yang kerja di bengkel, punya bengkel lah hitungannya, sama satu lagi yang nggak tahu kerjaannya apa. Yang jelas itu 3 penjahat itu udah insaf lah. Cuman gara-gara ada satu kejadian dia bertemu dengan penjahatnya, akhirnya dia pikiran kalut dia bangkit lagi dan ingin membalaskan dendamnya untuk membunuh semua penjahatnya. Awalnya sih dia nggak sengaja ngebunuh, dan dia kayak merasa puas dengan pembunuhan yang dia lakuin gitu. Akhirnya ya udah dicari juga 2 penjahat lainnya, dan ternyata seiring berjalannya waktu ada 2 penjahat yang dimatiin, dan satu lagi nih yang utamanya si karakter Baim Wong ternyata di luar dugaan memiliki plot twist di sini. Wah, plot twistnya apa? Tonton aja di Prime Video. Ya mungkin itu aja cerita yang gue pengen sampein ya, yang dimana sebenarnya sih development ceritanya sederhana banget ya, dimana ada kejadian perampokan, terus traumatik yang mendalam karena istri dan anaknya meninggal, dan sulit menjalani kehidupan, dan akhirnya dia ke psikiater, ke dokter kejiwaan, dan untuk menyembuhkan dirinya ternyata malah dia memiliki hasrat untuk balas dendam yang membara gitu, makanya berjudul Berbalas Kejam. Wah, kalau menurut gue sih ini, kalau untuk development cerita si karakter utamanya bagus, dan psikiaternya nih, dokternya, wah, kalau menurut gue sih acting dari dokternya, polisi yang mencari siapa pembunuh 2 karakter yang mati ini, ternyata penjahatnya juga, ternyata dia bagus juga mengungkapkan kasusnya. Kalau menurut gue bagus nih, actingnya bagus, gak salah lah memilih peran-peran yang terbaik di sini. Dan kalau menurut gue sih kalau dari ceritanya oke ya, dan untuk hasrat ingin balas dendamnya masuk akal sih, logik. Cuman permasalahannya emang di saat pikiran kalut sulit untuk berpikir jernih, intinya itu kan, makanya dia bertindak atau melakukan apa yang dia pikirkan saat itu, yang sebenarnya sih emang niatnya cuma balas dendam aja, udah selesai. Nah, tapi ternyata di endingnya gue suka sih plot twistnya itu, dapat banget. Cuman emang berjalannya sedikit pelan ya, temponya pelan, tapi pas di ending itu jedar seru banget. Pertempurannya walaupun hanya berantem kecil, tapi seru aja di situ. Dan akal si Reza Rahardian untuk membunuh penjahatnya dengan membuat kayak jejak gitu hingga akhirnya dia ditemukan oleh polisi, dialah tersangkanya. Kalau menurut gua sih masuk akal sih, kenapa dia menyerahkan diri gitu istilahnya, dengan emang sebenarnya niatnya untuk membalaskan dendam aja udah cukup gitu, selebihnya dia menyerahkan diri dan ingin yang terakhir itu sebenarnya pengen dibunuh, tapi endingnya nggak jadi. Pokoknya seru banget lah. Kalau menurut gue sih ini film layak ditonton dan emang asik ya, cuman jangan berekspektasi terlalu tinggi karena sebenarnya ini film ceritanya sederhana banget, cuman dibuatnya seperti meledak di akhir aja gitu. Kalau menurut gue temponya berjalan pelan, pas di ending jeder, dipatahin dengan plot twistnya itu. Keren sih, walaupun standar aja ya filmnya. Tapi oke lah untuk kualitas actingnya terutama. Gue memberi penilaian 7,8 dari 10 untuk film ini. Kalian, kalau menurut gue sih cocok lah ya untuk ditonton di waktu-waktu senggang. Kalau kalian berminat langsung muncul ke Prime Video. Oke, itu aja mungkin review film dari gue. Ya mungkin hanya menceritakan aja ya, pendapatnya mungkin hanya segitu aja. Karena sebenarnya standar, filmnya biasa-biasa aja, cuman bagus di kualitas actingnya aja sama plot twist yang paling gue suka.
Oke, itu aja mungkin berbalas kejam. Mungkin nanti kalau ada film baru dari Prime Video lainnya bisa gue tonton lagi nanti. Kita tunggu film apa lagi yang lebih seru. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.